Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ibnu Furqan dari kelas Humas 1. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit hasil PowerPoint saya, yang mana mengenai tantangan dan peluang humas di era digital saat ini. Nah, sebelum masuk ke topik, perlu adanya kita pengenalan mengenai apa yang akan saya presentasikan ke depannya. Karena kita membahas tentang tantangan dan peluang humas, tentu kita perlu mengenal apa sih itu humas. Nah, secara bahasa, humas atau hubungan masyarakat adalah proses komunikasi strategis yang digunakan oleh suatu pihak, baik individu, perusahaan, atau organisasi, untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat. Nah, dalam organisasi atau perusahaan, humas merupakan divisi yang bertanggung jawab untuk melakukan interaksi, hubungan, dan kerjasama dengan masyarakat terkait dengan organisasi tersebut. Nah, dengan kata lain, divisi Public Relation atau Humas adalah bagian dari organisasi yang bertanggung jawab untuk menyusun rencana komunikasi, khusus dengan berbagai media dalam upaya membangun dan mempertahankan reputasi, citra, komunikasi, serta hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik. Nah, udah tahu kan apa yang artinya dengan, maksudnya apa yang maksud dengan humas. Nah, selanjutnya pada slide kedua ini saya akan membagi beberapa topik pembahasan yang akan mungkin sebagian besar akan disebutkan dalam PowerPoint saya. Yang pertama, apakah definisi dari era digital, dan yang kedua bagaimana perkembangan era digital di Indonesia. Yang ketiga, apa dampak positif dan negatif dari era digital. Terus yang keempat, apa upaya humas di era digital. Oke, next. Nah, era digital, apa sih itu yang maksud dengan era digital? Nah, istilah era digital adalah suatu kondisi aktivitas masyarakat dalam kehidupan yang telah dipermudah dengan adanya teknologi. Perkembangan era digital adalah suatu perkembangan yang terjadi pada masyarakat di kehidupan baru. Dengan adanya jaringan internet, pangkalan digital, aplikasi atau platform digital, media sosial, sehingga memudahkan segala aktivitas dan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ya pasti udah pernah tahu dong era digital ya, seperti dengan adanya gadget, terus segala informasi dan penyebaran informasi itu sangat mudah. Nah, itu merupakan salah satu istilah dari era digital itu sendiri. Nah, sebenarnya sangat banyak definisi-definisi mengenai era digital. Seperti lingkungan kita, ya banyak sekarang adanya seperti media sosial. Media sosial itu termasuk dalam salah satu pengaruh atau perkembangan dari era digital tersebut. Nah, next. Nah, dari hasil kerjasama antara Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII dengan Pusat Kajian Komunikasi Pusakom Universitas Indonesia menunjukkan pertumbuhan pengguna internet di Indonesia yang terus meningkat secara signifikan hingga tahun 2014 dari total 252,4 juta penduduk Indonesia. 88,1 juta orang merupakan pengguna internet. Dengan kata lain, sebanyak 28,6% penduduk Indonesia atau 1 dari 4 penduduk Indonesia merupakan pengakses internet. Nah, itu merupakan data dari betapa banyaknya pengguna internet di Indonesia. Ya sudah tahu dong, jadi era digital itu sudah bukan di Indonesia saja ya, udah internasional. Dari Amerika atau negara-negara besar lainnya itu sudah menggunakan namanya internet. Nah, apalagi Indonesia yang penduduknya itu mayoritas lumayan terbesar gitu kan di dunia. Nah, jadi cakupan internet itu sangat luas. Ingat, cakupan internet itu sangat luas. Jadi banyak sekali pengaruh-pengaruh. Nah, pengaruh apa saja sih yang berdampak pada profesi humas? Mari kita bahas. Nah, kan tadi kita menyebutkan tentang tantangan dan peluang. Tantangan dan peluang bagi humas tuh di era digital tuh apa aja sih itu. Nah, sebelum masuk dalam situ tuh saya akan menjelaskan sedikit tantangan dan peluang dan apa sih itu definisinya apa gitu. Nah, tantangan kita mulai dari tantangan dulu deh. Tantangan menurut KBBI merupakan hal atau objek yang perlu ditanggulangi. Tantangan merupakan hal atau objek yang mengunggah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah berupa rangsangan atau
dalam tanda kurung untuk bekerja lebih giat dan sebagainya. Ya, seperti pada umumnya tantangan. Kita menghadapi tantangan di setiap itu. Nah, ya menurut KBBI ya itu merupakan hal atau objek yang perlu ditanggulangi. Iya, bener, ditanggulangi. Oke. Terus salah. Nah, peluang menurut KBBI itu apa sih gitu. Peluang menurut KBBI merupakan ruang gerak baik yang konkret maupun yang abstrak yang memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkan dalam usaha mencapai tujuan berupa kesempatan. Ya seperti peluang mencetak gol. Nah itu ya termasuk definisi dari peluang kesempatan lah istilahnya. Jadi dalam artian KBBI peluang merupakan suatu kesempatan. Ya kalau misalnya kita jelaskan dalam aspek humas, ya kesempatan apa aja yang diperoleh oleh humas, yang dapat dimanfaatkan oleh humas dalam menguasai dan memanfaatkan era digital. Nah, yaitu akan kita bahas nantinya. Oke, next slide. Sebelum masuk dalam manfaat dan peluang yang diterima oleh humas, tentu kita perlu mengenal apa aja sih tantangan-tantangan yang dihadapi oleh humas. Nah, menurut saya sendiri yaitu sebenarnya banyak ya. Mungkin yang saya ketahui itu cuma ada 2 yang merupakan tantangan terbesar lah gitu bagi humas. Apalagi humas yang dulunya apalagi humas tradisional yang biasanya menggunakan secara tradisional ya kayak langsung terjun ke sana. Nah, jadi bisa dikatakan tantangan humas itu merupakan adaptasi yang merupakan dari sebelumnya tradisional ke era modern yang dulunya itu secara manual, sekarang udah serba otomatis gitu, mendapatkan informasi secara mudah. Nah, jadi ada dua aspek tantangan terbesar bagi adaptasi yang humas rasakan gitu. Yang pertama yaitu disrupsi. Apa sih itu disrupsi? Nah, pengertian dari disrupsi atau disruption adalah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara yang baru. Nah, jadi yang seperti yang saya katakan sebelumnya, adaptasi. Humas yang sebelumnya menggunakan cara manual dengan cara terjun langsung ke lapangan, mencari informasi dengan narasumber ini, mengatur jadwal, dan secara dilakukan semuanya secara manual, dengan mulai melobi dan yang lain-lainnya itu secara manual. Jadi humas yang sebelumnya dengan kegiatan-kegiatan itu kayak harus beradaptasi kembali gitu dengan adanya pembaharuan yang ada di era digital. Nah, jadi ya disrupsi termasuk kendala atau tantangan terbesar bagi seorang humas tradisional. Jadi yang saya katakan tadi sebelumnya, tantangan terbesar humas adalah adaptasi. Nah, yang kedua, Internet of Things atau IoT. Ya, tentu kembali lagi dengan yang saya sebutkan, adaptasi. Dengan adanya internet itu semuanya serba cepat. Jadi humas pun dituntut untuk cepat dalam mengadap informasi, menelaah informasi, apalagi adanya informasi-informasi yang tidak valid. Jadi kinerja humas dalam menelaah informasi sebelum diterima itu harus bekerja ekstra. Beda dengan tradisional yang udah jelas bibit bobotnya, kayak narasumber ini, narasumber itu. Jadi mengelola informasi pun dengan mudah namun lama. Nah, beda dengan adanya internet itu sangat cepat. Jadi profesi humas pun atau public relation pun harus ditentukan dengan cepat. Namun dengan cepatnya tentu perlu adanya telaah dan recovery. Jadi kayak menelusuri kembali bener nggak sih informasi yang saya dapatkan. Jadi itu merupakan tantangan humas dalam memilah atau memilih informasi yang akan dijadikan sebagai sumber. Ya, seperti itulah. Oke, next. Oke, setelah mengenal apa aja sih 2 tantangan, nah pasti ada peluangnya atau kesempatan. Nah, dalam peluang humas di era digital tuh bisa dijelaskan seperti ini. Dalam setiap era humas mengalami perkembangan dan seorang humas harus mampu mengimbangi perkembangan era tersebut. Nah, seperti yang saya katakan tadi, adaptasi.
humas memerlukan adaptasi. Nah, itu merupakan tantangannya. Nah, peluangnya ya harus bisa gitu. Jadi banyak kesempatan pada era digital. Terus seorang humas harus cepat dalam bertindak. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri. Nah, seperti yang sebutkan tadi, di mana seorang humas dituntut sebagai berbagai hal, cepat dalam bertindak, inovatif, kreatif, dapat menjadi seorang kreator, konseptor, mediator, dan problem solver. Penyelesai masalah, problem solver. Pada saat bersamaan, dengan tantangan-tantangan tersebut, seorang PR dapat menjadikannya peluang melalui kecepatan, keluasan, dan kedalaman fungsi strategi. Kemampuan analisis sangat dibutuhkan dalam penggunaan PR tools ini. Jadi bisa dikatakan tantangan yang ada itu bisa dijadikan sebagai peluang. Begitu. Karena internet itu dengan cepat, ya kita sebagai seorang humas pun bisa cepat dalam mendapatkan informasi. Itu merupakan satu peluang. Kita tidak perlu mencari narasumber yang jauh. Misalnya narasumber kita di Bogor atau di Jakarta, sedangkan narasumber yang kita butuhkan untuk mendapatkan informasi itu ada di Papua. Nah, dengan adanya internet, ya informasi yang sangat jauh tersebut mudah kita dapatkan. Nah, jadi itu merupakan salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan bagi seorang humas. Nah, upaya dalam menanggulangi tantangan-tantangan tersebut, tentu kita perlu adanya upaya. Nah, apa saja upaya humas dalam memanfaatkan peluang di era digital? Nah, upaya yang dapat dilakukan seorang humas ialah dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada sebagai sumber kekuatan baru dalam mempermudah kegiatan kehumasan, yaitu dengan menjadi seorang humas digital atau EPR atau electronic PR. Seorang humas yang pandai dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, jadi pemecahan masalah sebenarnya yaitu sumber daya manusia itu sendiri. Jadi sumber daya manusia yang ingin menjadi seorang profesi humas perlu memiliki keahlian dalam menguasai berbagai hal di era digital, seperti menguasai internet, website, media sosial, dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak ya. Mungkin yang bagian besar media sosial. Media sosial itu bisa dimanfaatkan sebagai bentuk kayak public awareness gitu. Jadi kayak sebagai apa ya, mencari mencari ketertarikan dari masyarakat untuk melek terhadap organisasi kita gitu. Jadi ya kita sebagai humas pandai-pandai dalam memanfaatkan teknologi yang ada, mulai dari media sosial, internet yang udah serba cepat, mudah, dan ya apa ya, ya banyak gitu. Oke. Jadi kayak dengan adanya kemudahan-kemudahan tersebut, sayang jika kita tidak memanfaatkan, apalagi seorang humas yang dituntut untuk fleksibel dari mulai keadaan apapun. Jadi organisasi yang kita tempati atau perusahaan yang kita tempati itu tidak ketinggalan zaman, apalagi kalau perusahaan dan organisasi kita tuh udah mempunyai website, maka tentu banyak pesaing-pesaing yang bisa melihat segala informasi kita. Jika kita sebagai seorang humas tidak bisa menguasai hal tersebut, maka ya tamat gitu. Jadi kita sebagai seorang humas itu harus fleksibel pertama, dan harus bisa beradaptasi secepat mungkin agar tantangan-tantangan yang ada itu bisa kita hindari, bisa kita kurangi gitu. Kita kurangi dengan cara memanfaatkan tantangan tersebut sebagai kekuatan kita. Oke. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dan saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, humas perlu adanya adaptasi. Jadi jangan jadikan tantangan sebagai kelemahan, tapi jadikan tantangan sebagai kekuatan. Itu kunci dalam keberhasilan humas dalam melaksanakan pekerjaannya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.